kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama aku Thea dan hobiku bercerita. Hari ini aku mau ngajakin kalian buat nonton sebuah film Jepang judulnya Koito Uso. Nggak ngerti sih spellingnya sebenarnya gimana. Dan kalau kamu suka sama film dengan genre romantis, terus yang ringan, menyenangkan, itu kalian bakal suka banget sama yang satu ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung check this out. Jadi film ini berlatar belakang Jepang di masa depan. Pada masa itu, cinta itu nggak diakui. Tapi setiap anak yang sudah berusia 16 tahun akan dijodohkan oleh pemerintah melalui sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini menjodohkannya juga nggak asal-asalan ya, tapi melalui sebuah riset mendalam mengenai latar belakang keluarga, kecocokan kebiasaan, hobi, kesamaan, dan diukur juga seberapa besar tingkat compatibility-nya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendongkrak keberhasilan pernikahan sekaligus mengatasi krisis kelahiran yang dialami oleh Jepang. Selama bertahun-tahun, sistem ini terbukti berhasil karena tingkat kebahagiaan dan perceraian dari orang-orang yang dijodohkan lewat aplikasi ini sangatlah kecil. Tapi yang namanya buatan manusia pasti bakal ada kekurangannya. Di kasus ini adalah kalau anak itu jatuh cinta sebelum usia 16 tahun dan mereka memutuskan untuk hidup bersama dan tidak ingin hidupnya itu dicampuri oleh pemerintah. Untuk ini ada sebuah hukuman yang menanti orang-orang yang memberontak seperti itu. Oke, kita lanjut ke filmnya. Di sini tokoh utamanya adalah seorang anak perempuan SMA yang ceria bernama Aoi. Dalam beberapa hari dia akan berulang tahun ke-16 dan dia sangat excited menunggu pengumuman jodohnya siapa. Dia nggak sabar banget untuk dapetin informasi-informasi basic tentang jodohnya ini. Jadi kayak di spill gitu loh sama pemerintah. Dan pada jam 12 malam di hari ulang tahunnya, dia dikasih tahu langsung namanya jelas siapa cowoknya. Nah, sambil menunggu jam 12 malam sambil deg-degan, Aoi ini melakukan kegiatan seperti siswa pada umumnya ya. Terus dia tuh ketemu sama temen masa kecilnya yang namanya Yuto. Yuto ini sebenarnya banyak yang naksir di sekolah karena dia tuh termasuknya cakep. Tapi Yuto nggak peduli sama cewek-cewek yang lain karena di dalam hatinya sebenarnya ada seorang Aoi. Dia sebenarnya udah berkali-kali mau mencoba mengatakan perasaannya, tapi si Yuto ini orangnya pemalu gitu ya, jadi cancel lagi, dan terjebaklah dia di yang namanya friendzone. Sebelum Aoi pulang ke rumah untuk rayain ulang tahunnya bareng sama keluarga, Yuto ini ngingetin Aoi tentang ciuman pertama mereka waktu mereka masih sekolah dasar. Waktu itu mereka ada pementasan di sekolah. Scene kemudian berpindah, Aoi merayakan ulang tahunnya dengan makan malam bersama dengan bapak, ibu, sama omnya. Nah, bapak ibunya ini adalah hasil perjodohan dari aplikasi pemerintah, sementara omnya ini belum menikah. Tapi orang-orang di keluarga itu nggak ada yang pengen ngebahas kenapa omnya belum menikah. Setelah selesai makan malam, Aoi kemudian masuk ke kamarnya mencoba tidur karena dia gak sabar dan nervous banget menunggu jam 12 malam. Di tengah ketegangannya, tiba-tiba ada telepon dari Yuto. Ngapain gitu ya? Tapi ya udahlah ya, mereka akhirnya ketemu di depan rumah dan Yuto ngasih Aoi hadiah ulang tahun. Karena Yuto ini udah tahu banget Aoi itu orangnya gimana. Dia lihat gesturnya Aoi yang mainin rambut, gigit-gigit kuku, dia tahu kalau si Aoi nervous banget. Untuk mengurangi kenervosannya si Aoi, Yuto malah ngajakin Aoi buat latihan gimana nanti kalau si cewek ketemu sama jodohnya. Latihan gitu, role playing gitu, coba-coba. Dan lugunya lagi diyain sama Aoi. Akhirnya pura-pura drama gitu lah ya mereka. Seakan-akan Yuto itu adalah jodohnya si Aoi. Karena malam, di bawah lampu-lampu temaram, si Yuto ini kebawa perasaan gitu. Dan akhirnya dia menyampaikan isi hatinya selama ini ke Aoi. Bahkan si Yuto ini agak ekstrim ya, dia mencoba buat cium Aoi. Tentu aja si Aoi ini kaget dan menarik diri. Di tengah ke-awkwardan mereka berdua, HP-nya Aoi ini nyala dan muncul notifikasi di pemerintah tentang siapa sebenarnya jodohnya. Dan di saat bersamaan, datanglah pria dari ujung jalan sambil bawa bunga. Namanya adalah Sokuke dan dia ini adalah jodohnya Aoi. Aoi terbengong-bengong karena cowok yang berdiri di depannya ini jauh lebih cakep daripada bayangannya. Bahkan dia sampai lupa kalau ada Yuto yang berdiri di sampingnya. Yuto yang akhirnya merasa menjadi obat nyamuk ini akhirnya mengucapkan selamat kepada mereka berdua dan meninggalkan TKP. Aoi yang excited pengen ngobrol lebih lanjut sama jodohnya yang cakep itu. Tapi bukannya diladenin, si cowok ini malah nyebutin sebuah nama tempat dan jam untuk mereka ketemu selanjutnya.
Besoknya mereka ketemu di tempat dan jam yang udah ditentukan dan ternyata itu adalah sebuah restoran mewah. Nah, di situ akhirnya diketahui kalau Sosuke ini orang tuanya adalah seorang chairman dari sebuah rumah sakit besar. Sosuke ini mendapatkan warisan dalam jumlah yang banyak dan di kemudian hari akan menempati posisi yang sama seperti ayahnya. Bahkan si Sokuke ini saat ini sedang menjalani pendidikan menjadi seorang dokter. Dia orangnya pinter, ambisius, tapi memang gak suka ngobrol gitu loh. Akhirnya Sokuke ini keluar ngajak Aoi jalan-jalan ke taman. Dan di situ dia sempat nanya, siapa sih Yuto? Kok kayaknya Aoi ini deket banget sama Yuto. Tapi sebelum Aoi sempat jawab, Yuto memotong pembicaraan Aoi dan mengatakan bahwa dia tidak peduli terhadap apapun yang mau dilakukan Aoi karena merasa perjodohan ini hanyalah sebuah formalitas. Bahkan dia juga bilang kalau misalnya Aoi mau sama cowok-cowok lain juga terserah, Sokuke nggak peduli-peduli amat. Besoknya ketika teman-temannya tahu siapa jodohnya si Aoi, mereka tuh iri banget karena bisa dapetin cowok yang ganteng dan kaya raya pula. Tapi Aoi sendiri merasa aneh kayak dia tuh nggak connect sama Sokuke. Beberapa minggu kemudian mereka ngedate gitu kan, tapi Aoi tuh nggak enjoy sama sekali dengan kencan itu. Sokuke jalannya terlalu cepat, nggak pernah ngomong sama dia, bahkan dia nggak pernah tersenyum. Sampai suatu saat si Aoi ini merasa bahwa ada orang yang mengancam Sokuke untuk berkencan sama dia. Suatu kali mereka kencan lagi dan kali ini Aoi ini berdandan yang menurut dia tuh dandanan anak orang kaya kayak gimana. Dia berharap Sokuke akan melihat perubahan penampilan dia dan komentar apalah ya, tapi ternyata Sokuke-nya tetap diem aja. Aoi sempat nanya sama Sokuke apakah dia memberitahu teman-temannya bahwa Aoi adalah pasangannya sekarang. Ditanya begitu, Sokuke-nya tuh jadi langsung menarik diri, dingin dan marah kayak, ngapain harus nanya hal-hal seperti itu? Pulang dari tempat kencan, si Aoi tuh udah yang kehilangan harapan banget ya dan merasa ini susah banget untuk bergaul, berkomunikasi sama Sokuke. Akhirnya dia mencari bantuan, gimana caranya agar bisa dekat sama Sokuke. Siapa lagi yang bisa dia tanyain kalau bukan Yuto. Dari Yuto lah, Aoi keedean untuk nyamperin orang tuanya Sokuke di rumah mereka. Tujuan awalnya sih biar lebih kenal dan lebih akrab. Besoknya pergilah Aoi ke rumahnya Sokuke. Dan ibunya tuh baik ya, sebenarnya ramah, tapi bapaknya ini loh. Bapaknya ini tuh tegas dan cenderung kaku dan cenderung galak. Dia bahkan bilangin si Aoi karena dia akan menjadi bagian dari keluarga mereka, Aoi harus mulai menjaga sikap. Tiba-tiba muncullah Sokuke dari balik pintu. Jadi dia tuh selama ini gak suka sama bapaknya yang terlalu keras dan suka ngatur-ngatur hidupnya. Ketika ngelihat bapaknya memperlakukan Aoi dengan cara yang sama dia diperlakukan, dia gak terima dan marah sama bapaknya. Nah, habis itu ditariklah Aoi ini untuk pergi keluar dari rumah itu dan diantarin ke tempat bis di mana Aoi harus pulang. Di sepanjang perjalanan itu, mulailah mereka nih ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Sokuke juga minta maaf karena selama ini dia kurang memperhatikan Aoi. Biasa ya, cewek kalau habis dibelain pasti dia deg-degan dan dia merasa bahwa oh ini saatnya dia mulai bisa dekat dengan Sokuke. Apalagi ketika bisnya udah mau nyampe, si Sokuke ini menahan dia untuk gak pergi dan menciumnya di lokasi. Besoknya pas di sekolah, Aoi ini nyamperin Yuto dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya karena sudah membantunya membuka komunikasi dengan Sokuke. Dan kebetulan si Yuto ini bentar lagi juga akan ulang tahun ke-16 dan akan mendapatkan notifikasi tentang jodohnya siapa. Tapi beda ya sama Aoi yang excited sama pengumuman, si Yuto ini sama sekali nggak ada tertariknya. Malam harinya Aoi sama Sokuke ngedate lagi. Kali ini Aoi ngajak Sokuke ke toko shawl. Tapi bukan beliin buat Sokuke, dia beliin buat Yuto yang mau ulang tahun. Habis dari toko shawl itu mereka kemudian pergi ngeliat ikan-ikan di akuarium, tapi Sokuke-nya diem aja. Si Aoi menyadari bahwa pacarnya ini jealous dan akhirnya meluk Sokuke. Dia seneng gitu dicemburuin karena merasa dengan cemburu itu berarti Sokuke itu punya hati, perasaan, dan peduli sama dia. Cewek agak rumit ya. Sokuke akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya dan akhirnya mereka kembali berciuman. Besoknya Aoi nanya sama Yuto hasil pengumumannya gimana, hasil jodohnya itu siapa. Dan si Yuto ini menjelaskan bahwa jodohnya adalah seorang perempuan tapi tinggal di sebuah kota yang lain. Jadi mereka belum bisa ketemuannya nanti pas musim panas. Karena Yuto nggak punya rencana untuk ulang tahunnya, akhirnya keidean lah si Aoi untuk dating tapi bertiga. Tentu aja nggak usah ditanyakan lagi, situasinya bakalan awkward banget. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka bertiga jadi bisa saling santai gitu satu sama lain. Ketenangan ini ternyata tidak bisa berlangsung lama ketika Aoi ini harus meninggalkan dua cowok ini sendirian.
Pas mereka lagi berdua, Yuto ini nanya sama Sokuke apakah dia tahu tentang hal-hal yang disukai atau tidak disukai oleh Aoi. Apakah dia tahu mimpi-mimpinya, ambisinya, dan lain sebagainya tentang Aoi. Sokuke yang emang baru-baru aja terbuka sama Aoi dan tidak memperhatikan cewek ini sebelumnya, merasa bersalah karena dia nggak punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dan memilih untuk diem aja. Melihat reaksi tersebut, Yuto ini mulai ngasih tahu apa aja tentang Aoi yang dia ketahui dan bahkan memberikan saran sama Sokuke gimana caranya menjadi pasangan yang jauh lebih baik. Diomongin kayak begitu, Sokuke-nya nggak terima, terus akhirnya mereka berantem. Besoknya beberapa hari Aoi tidak melihat Yuto datang ke sekolahan. Suatu malam, Aoi mendengar kabar dari Sokuke bahwa dia akan pindah ke Tokyo untuk mencari universitas yang lebih bagus. Dia akan menjalani pendidikan selama 6 tahun di sana sehingga kemungkinan pasangan ini akan menjalani hubungan LDR. Sokuke kemudian menyarankan agar mereka udah tinggal bareng aja, hidup bersama biar nggak harus terpisah jauh. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau mereka memutuskan untuk menikah muda. Di scene selanjutnya kita mendapati Aoi dan Sokuke ini berjalan bergandengan tangan di Tokyo mendatangi presentasi kampus-kampus besar. Hal ini membosankan banget buat Aoi sebenarnya, tapi karena ngelihat Sokuke ini happy dengan hal tersebut, dia jadi ikutan senang. Setelah mendatangi presentasi kampus-kampus, mereka menyempatkan untuk berkencan, makan es krim, dan bermain-main. Akhirnya, ketika hari sudah hampir malam, mereka menyempatkan diri untuk ke gereja. Nah, di gereja ini, Sokuke mengeluarkan sebuah kotak kecil bergambar berbentuk kucing yang sangat disukai oleh Aoi. Aoi happy banget dikasih kotak kucing itu, tapi dia lebih happy lagi ketika pas dibuka, dalamnya ternyata adalah sebuah cincin pertunangan. Di situ Sokuke sekalian melamarnya dan Aoi menyetujuinya dengan sangat cepat. Besoknya dia mengumumkan kabar gembira tersebut ke teman-teman kelasnya, tapi dia masih sedih karena melihat kursi yang biasa diduduki oleh Yuto itu masih kosong. Hari-hari berikutnya, Aoi sibuk dengan persiapan pernikahannya, tapi dia masih tetap mikirin sahabatnya Yuto yang nggak tahu gimana dan di mana. Apalagi ketika Aoi ini mengalami pertengkaran pertamanya sama Sokuke. Jadi Aoi ini ingin menjaga hubungan baik dengan orang tuanya Sokuke. Tapi Sokuke menolak mentah-mentah ide itu dan tidak mau membicarakan lagi ataupun melibatkan orang tuanya sama sekali. Pada akhirnya, Aoi ini tetap nekat untuk nyamperin orang tuanya Sokuke. Kali ini dia nyamperin ke rumah sakit di mana ayahnya Sokuke bekerja. Tapi ternyata komunikasi dengan ayah berjalan sangat baik karena ayahnya pun sudah mulai menghargai yang namanya boundaries. Ketika mau meninggalkan rumah sakit tersebut, Aoi melihat Sokuke datang ke ruangan ayahnya. Kemudian mengikuti pacarnya tersebut dan menguping pembicaraan mereka. Jadi dia dengar Sokuke meminta ayahnya untuk membuat sebuah surat rekomendasi untuk temannya yang sedang membutuhkan bantuan. Ternyata temannya ini sakit tumor otak stadium kedua dan harus dirawat ke rumah sakit yang lebih besar. Perawatan untuk tumor otak ini cukup mahal sehingga dia butuh surat rekomendasi dari ayahnya. Di akhir pembicaraan diketahui bahwa teman yang dimaksud oleh Sokuke ini ternyata adalah Yuto. Aoi yang mendengar itu kaget banget karena dia sama sekali nggak tahu kalau Yuto itu sakit. Di scene selanjutnya kita melihat Sokuke memberikan surat rekomendasinya ke Yuto dan mengatakan bahwa jangan putus harapan karena harapan hidupnya masih cukup tinggi. Besoknya ketika ketemu di sekolah, Yuto ini berpura-pura nggak terjadi apapun dan bersikap seperti biasa aja ke Aoi. Di situ Aoi itu merasa kayak sedih banget dan takut kehilangan sama Yuto. Dia merasa bahwa mungkin sebenarnya yang dia cintai selama ini adalah Yuto. Sampai tibalah kita di hari pernikahan Sokuke dan Aoi. Semua tamu sudah datang, venue-nya sudah siap, tapi pengantin cowok dan ceweknya itu nggak ada di mana-mana. Sokuke menemukan Aoi lagi ngelamun menghadap ke taman dan bertanya kenapa dia terlihat cantik tapi terlihat sedih juga pada saat yang bersamaan. Si Aoi mengatakan bahwa semuanya baik-baik aja. Dan tiba-tiba Sokuke bertanya kepada Aoi apakah sebenarnya dia mencintai Yuto. Secara cepat dia langsung membantah hal tersebut, tapi pada saat itu Sokuke yang sudah cukup mengenal Aoi ini tahu kalau dia sedang berbohong. Sokuke kemudian mengatakan pada Aoi bahwa cinta itu adalah hal yang sangat penting dan kalau misalnya Aoi merasa bahwa dia akan terjebak di sebuah hubungan tanpa cinta selamanya, Aoi diperbolehkan untuk pergi. Bahkan Sokuke akan menanggung semua beban untuk ngomong sama keluarga dan tamu undangan yang sudah hadir. Dengan wajah berkaca-kaca, Aoi mengucapkan terima kasih dan minta maaf sama Sokuke yang sudah memahami dia dan membolehkan dia pergi. Segera dia berganti baju dan lari mengejar Yuto yang ada di bandara karena mau pergi mendapatkan perawatan untuk tumor otaknya. Singkat cerita, akhirnya Aoi menyatakan perasaannya kepada Yuto dan pada akhirnya mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Pernikahan yang
penuh dengan cinta. Dan cerita di film pun berakhir, habis ini bakal ada credit scene. Tapi kalau kalian nonton sampai bener-bener selesai, setelah kredit itu ada satu scene tambahan, dimana Aoi itu meletakkan bunga di atas makamnya Yuto. Di situ dia mengucapkan selamat tinggal sama Yuto, pasrah sambil menunggu jodoh baru yang akan diberikan sama dia melalui apps. Tiba-tiba ada datang seorang pria membawa sebuah bunga. Ternyata itu adalah Sokuke. Dan setelah itu ceritanya baru benar-benar berakhir. Menurut kalian, dalam drama hubungan tiga anak ini, siapa yang salah nih sebenarnya? Yuto, Aoi, atau Sokuke-nya? Share pendapat kalian di komen ya. Dan kalau misalnya kalian ada film lain yang pengen dibahas, jangan lupa tinggalin juga komentar biar aku bisa ceritain buat kamu. Bye-bye!